Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Today we move to chapter 4, and in this chapter we're gonna discuss more about language for interaction, or we will explore interpersonal meaning. In the last chapter we discussed experiential meaning, where we analyze clauses by looking at the processes, the kind of verbs, and then the participants, and also the circumstance. Okay, so for today we focus on how language is used for interaction. Okay, look at this picture. Yeah, when you look at these two guys, yeah, and the girl is my daughter, and this is her friend, and when you look at them you will see that they have interaction. But what does it mean by language for interaction? Okay, continue by using bahasa Indonesia. Jadi pada chapter 4 ini kita akan membahas bagaimana bahasa itu digunakan untuk berinteraksi. It means between two or more people. Nah, pertama di sini, jadi kita akan menganalisa tipe interaksi. Kemudian apa yang ditukar. Jadi di sini ada exchange, tukar menukar. Kemudian ada lagi the way the speakers take a position in a message. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut oleh kelompok berikutnya. Okay, let's have a look at this. Jadi ketika ada interaksi, ada dua tipe interaksi. The first one is demanding, meminta, and giving, memberi. Apa yang di exchange, yang ditukar, apa yang diminta dan apa yang diberi. Nah, di sini ada meminta dan memberi informasi, dan yang kedua adalah meminta dan memberi goods, benda, and services atau jasa. Okay, let's have a look at this song. Ini ada sebuah lagu, ya. Yeah. How many miles to Babylon? Nah, ini adalah kalimat tanya. Jadi ketika kita bertanya, kita demand information, kita meminta informasi. 3 miles and 10. Nah, ini adalah menjawab dari pertanyaan tadi, maka kita sebut klausa ini give information, dan demikian seterusnya. Okay, and have a look at the next example. Di sini ada sebuah contoh lagi. Ini contoh untuk demanding goods and service. Nah, di sini ada teksnya ini. To government house from Circular Quay. From Circular Quay, follow the waterfront for a short distance, then cross the road. Nah, di sini adalah contoh sebuah teks yang menyuruh. Nah, menyuruh itu berarti dia demand service. Dia meminta orang melakukan sesuatu. Kemudian diakhiri dengan give information. Kalau ini sebelumnya walk for some distance, ya, jalanlah. Nah, itu kan menyuruh. Tapi kemudian yang terakhir, you will then find yourself at the government house gates. Nah, ini giving information, memberikan informasi. Okay, dan what other meta language we are going to use in this chapter 4. Jadi ini adalah kita mengenal namanya finite. Apa itu finite? Okay, subject, mood, modality, polarity, residue, predicator, complement, adjunct, vocative, pronoun, and we also will discuss declarative mood. And then interrogative mood and imperative mood. Okay, first, what is mood? Okay, so mood here ini beda dengan mood yang mungkin Anda katakan, wah, saya hari ini nggak mood. Okay, it's different. Yang disebut mood atau mood ini adalah meta language yang berarti gabungan antara subjek, finite, dan polarity. Bagaimana maksudnya? Let's have a look at the next slide. Nah, di sini. Okay. Misalnya ada okay, I'm going to go to the next slide. Ini ada sebuah contoh. Julia will sign the book there. Nah, Julia ini adalah sebagai subjek. Will ini adalah kita sebut sebagai finite. Apa itu finite? Finite adalah bagian dari verb group. Jadi will sign ini adalah verb group, bagian dari verb group yang menunjukkan tensesnya. Kita lihat will ini adalah menunjukkan future, maka kita sebut finite
future. Apa maksudnya plus? Plus ini adalah polarity. Polarity itu pole atau kutub ya. Jadi ada kutub positif, kutub negatif. Kalau dia bukan kalimat negatif, berarti ini adalah kalimat positif. Oke, jadi ini adalah finite. Kemudian gabungan antara subject, finite dan polarity kita sebut sebagai mood block. Oke, next. Kemudian selanjutnya. Nah, bagian dari verbal group selain finite itu kita masukkan sebagai predicator atau kita sebut sebagai predicator. Kemudian ketika dalam sebuah klausa itu ada objek, nah ini kita sebut sebagai complement. Oke. Kemudian ada there ini adalah circumstance atau keterangan, ini kita sebut sebagai adjunct. Kemudian kumpulan dari predicator, complement, adjunct itu kita sebut sebagai residue. Nah, ini yang disebut tadi sebelumnya. Kemudian di sini ada mood tag. Mood tag itu apa? Mood tag itu adalah memasukkan atau memindah ya, memindah finite dan subject dalam bentuk yang terbalik, dan juga polarity-nya juga dibalik. Misalnya Julia will sign the book there, won't she? Nah, won't di sini adalah will not, karena will ini positif, kemudian dalam mood tag kita berubah menjadi negatif, kemudian Julia-nya kita ganti menjadi pronoun. Apakah fungsi dari mood tag? Nah, mood tag ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita mengetahui mana sebenarnya subject dan finite dalam sebuah klausa. Oke, jadi bukan berarti kita harus selalu membuat mood tag dalam sebuah klausa, tapi ketika Anda ingin mengetahui yang mana mood tag, yang mana subject dan finite dalam sebuah klausa, maka coba buatlah mood tag dari klausa tersebut. Oke. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada predicator. Tadi ya saya jelaskan, adjunct, complement, and vocative. Nah, apa itu vocative? Vocative ini adalah penyebutan dari nama orang yang kita panggil. Misalnya kita berbicara langsung dengan seseorang yang bernama Andi. Oke, Andi, please close the door. Nah, Andi di situ kita sebut sebagai vocative. Kemudian di sini juga ada orang pertama, kedua, dan ketiga, seperti kita menggunakan pronoun. Oke. Nah, berikutnya adalah exchanging information. Tadi kita mengetahui informasi itu bisa demanding, bisa giving. Nah, ketika kita giving information, maka klausanya tersebut berupa declarative mood. Bagaimana itu declarative mood? Biasanya subjek dulu, baru kemudian diikuti dengan finite. Kemudian berikutnya, kalau demanding information, apakah juga declarative mood? No. Kalau demanding information itu berupa interrogative mood. Seperti apa bentuknya? Biasanya finite dulu, baru subject. Misalnya, do you? Oke. Do, finite, you, subject. Do you love me? Oke. Tapi kalau giving information, subject dulu baru finite. I love you. I dulu baru love. Bagaimana dengan exchanging good and service? Ketika kita meminta benda atau menyuruh orang melakukan sesuatu, bentuknya adalah imperatif. Misalnya, give me your book, atau close the door. Nah, itu bentuknya adalah imperative mood. Seperti apa imperative mood itu? Imperative mood itu biasanya adalah diawali dengan proses atau verb, atau kita sebut di sini adalah predicator. Oke. Bagaimana dengan meminta tapi bentuknya kalimat tanya? Nah, itu juga bisa. Misalnya, would you mind closing the door for me? Nah, itu juga bisa. Jadi demanding juga bisa berbentuk interrogatif ya. Oke, kemudian giving goods. Kalau giving goods atau service itu biasanya dalam bentuk declarative mode, seperti yang tadi telah dijelaskan. Bisa juga dalam bentuk interrogatif ya. Seperti apa? Oke, yang deklaratif. Giving goods. I give you my book. Nah, itu adalah giving goods. I will follow your instruction. Nah, itu giving service. Kemudian bagaimana yang dalam bentuk interrogatif? Misalnya, can I help you? Nah, itu adalah giving service, tapi dalam bentuk interrogatif mood. Oke, seperti apa exchange tadi ini? Bahasa digunakan untuk bertukar tadi demanding dan giving. Misalnya dalam bentuk recipe for a pudding ya. Di sini
biasanya procedural text usually with imperative mood because they are giving orders to follow. Jadi resep itu biasanya teksnya berupa prosedur yang diawali atau yang berbentuk imperative mood, diawali dengan proses atau verb atau predicator. Oke. Kemudian di sini ada juga contoh di bukunya percakapan antara ibu dan anak. Di sana bisa berupa demanding goods atau service dan juga demand information. Okay, I think that's all that I can explain for today. Thank you.